Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bro Elektro, di mana kita bisa sharing dan berdiskusi bersama tentang ilmu kelistrikan. Oke, sebelum kita memulai video kali ini, alangkah baiknya untuk mensubscribe channel kita agar channel kita lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang beban listrik. Ya, langsung saja kita mulai. Beban listrik. Definisinya yaitu setiap alat yang membutuhkan daya atau energi listrik untuk mengoperasikannya. Nah, beban listrik ini dibagi 3 ya. Pertama ada beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Pertama, beban resistif. Beban resistif ini merupakan komponen yang membutuhkan daya yang terdiri dari resistansi atau ohm. Beban ini hanya mengkonsumsi daya aktif, sehingga faktor dayanya sama dengan 1. Nah, karena faktor dayanya sama dengan 1, atau cos Pi-nya sama dengan 1, maka rumusnya jadi seperti ini. Daya sama dengan tegangan dikali arus listrik. Oke, kita ini ya, masuk ke contohnya. Bendanya apa aja sih kira-kira yang ada di sekitar kita? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Ada lampu pijar, ada setrikaan, ada solder. Pokoknya yang bersifat panas-panas lah, itu beban resistif. Nah, gimana sih lambangnya? Nah, lambangnya seperti ini ya. Oke, lanjut ke beban induktif. Nah, beban induktif ini komponen daya yang terdiri dari suatu kumparan atau lilitan yang bekerja menggunakan prinsip induktansi. Nah, menariknya, di beban induktif ini menghasilkan daya harmonik, sehingga cos Pi-nya di bawah 1. Ingat ya, cos Pi-nya di bawah 1. Setiap yang memiliki beban induktif, cos Pi-nya di bawah 1. Nah, sehingga menghasilkan rumusnya seperti ini. Daya sama dengan tegangan dikali arus listrik dikali cos Pi. Oke, paham ya teman-teman? Kenapa cos Pi-nya kita masukin? Karena cos Pi-nya ini di bawah 1. Kalau yang beban resistif tadi, cos Pi-nya di atas sama dengan 1. Jadi, kalau setiap pengalinya 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, jadi karena ini di bawah 1, jadi kita masukin. Oke, apa aja sih bendanya yang ada di sekitar kita? Ya, ada motor listrik nih. Ada coil solenoid, ada trapo. Mungkin ini lebih banyak dilihat di industri ya. Teman-teman yang bekerja di industri mungkin gak asing lah untuk ketiga benda ini. Oke, nah ini lambangnya ya. Lambang beban induktif tuh seperti ini nih. Nah, jadi dia kayak lilitan-lilitan gini lah. Oke, selanjutnya beban kapasitif. Nah, beban kapasitif ini komponen yang membutuhkan daya yang memiliki kemampuan kapasitansi, yaitu merupakan kemampuan untuk menyerap dan menyimpan sesaat arus listrik. Jadi, beban kapasitif ini bisa menyerap dan menyimpan sesaat arus listrik. Jadi, semisal ini tiba-tiba
mati lampu atau apa. Nah, dalam beban kapasitif ini dia masih ada listriknya nih. Tapi hanya sesaat sih, nggak secara terus-menerus dia menyimpannya. Jadi cuman sesaat saja. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman habis matiin beban kapasitif nih, terus teman-teman pegang, mungkin ya masih ada arus listriknya lah. Nah, beban ini menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif sehingga dapat memperbaiki nilai Kospi. Nah, beban kapasitif ini dibuat untuk memperbaiki beban induktif yang tadi, karena beban induktif tadi kan Kospi-nya tuh di bawah 1 ya. Nah, dengan adanya beban kapasitif ini, dia memperbaiki nilai Kospi-nya sehingga setiap rangkaian yang ada beban induktifnya pasti ada beban kapasitifnya. Nah, ini tuh untuk memperbaiki nilai Kospi-nya sehingga bisa mendekati 1 lah. Jadi kalau nilai Kospi-nya tuh terlalu rendah, itu nanti pembayaran listriknya tuh akan membengkak ya. Nah, jadi dibuatlah beban kapasitif ini jadi memperbaiki nilai Kospi-nya. Nah, apa aja sih contohnya yang ada di sekitar kita? Nah, yang ini ada kapasitor dari biasa mesin cuci. Mesin cuci kan ada motor. Motor kan tadi induktif ya. Nah, ini dikasih beban kapasitif untuk memperbaiki nilai Kospi-nya. Nah, ini ada kapasitor yang biasa di lampu TL nih. Mungkin teman-teman sering lihat nih yang lampu TL yang kalau nyala, kalau lampu TL yang mau dinyalain tuh ini dulu nih yang nyala nih, warna merah, kedap-kedip dulu, terbaru lampu TL-nya baru nyala. Nah, ini dia kan menyerap dulu tuh. Menyerap baru mengeluarkan. Nah, ini kapasitif ini juga untuk men-trigger lah. Men-trigger. Gimana ya? Bahasa itunya untuk memicu. Memicu. Nah, untuk lambangnya seperti ini ya. Kapasitor. Kapasitif. Nah, tapi teman-teman jangan sampai salah nih. Soalnya kalau sumber arus DC juga sama seperti ini, tapi ininya nggak rata nih. Yang atasnya lebih rada panjang, yang bawahnya rada pendek dikit. Nah, jadi teman-teman harus lebih teliti nih kalau membedakan beban kapasitif dengan sumber DC. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mungkin nanti kita akan membahas tentang daya aktif, daya reaktif itu apa. Jadi teman-teman bisa memahaminya. Jadi nggak cuman dengar-dengar aja daya aktif itu apa sih, daya reaktif itu apa sih. Nah, terus Kospi ini, ya, terus yang tadi daya harmonik, nanti saya akan membuatkan video agar teman-teman bisa mengetahui sedikit lah kalau daya harmonik itu apa, daya aktif itu apa, reaktif itu apa. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.